Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua hari ini ada dalam berkat kesembuhan yang Tuhan berikan. Semua sehat, semua diberkati dengan berkat kesehatan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Satu pesan firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini adalah yang terambil di dalam Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-26. Firman-Nya berbunyi demikian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ada berkat kesembuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita harus sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang ketiga, memasang telinga kita kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti ketetapan-ketetapannya. Maka berkatnya Tuhan akan berjanji bahwa Tuhan tidak akan menimpakan kepada kita penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan akan menyembuhkan engkau. Puji Tuhan, saudara. Kalau kita betul-betul mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan, dan tetap kita harus memasang telinga kita harus peka dengan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita, dan kita melakukan segala ketetapannya, maka kita akan dijauhkan dari sakit penyakit. Kita akan menerima berkat kesembuhan pula. Seperti satu contoh di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-17. Kita akan buka di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-2. Di situ dikatakan ketika ini cerita tentang ke-10 orang sakit kusta. Zaman dahulu saudara, sakit kusta itu orang yang dikatakan sakit yang mungkin mirip-mirip lah seperti sekarang, tapi tidak sama. Orang kalau sakit kusta itu dijauhin, harus menjaga jarak dengan orang lain, tidak boleh dekat-dekat orang yang sehat. Dengan orang yang sehat sama kayak seperti sekarang. Ada di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 16 itu bercerita tentang ke-10 orang yang sakit kusta yang datang kepada Tuhan Yesus. Pada zaman dulu penyakit kusta itu orangnya nggak boleh dekat-dekat dengan orang yang sehat ya. Hampir kayak sekarang ini orang yang sakit corona, mereka harus diisolasi, mereka tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang sehat, dan mereka mengalami situasi yang mungkin tidak enak. Dan saudara, di dalam ayat yang ke-12 dari Injil Lukas pasal 17 dikatakan ketika ia memasuki desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Yang dimaksud dia ini adalah Tuhan Yesus. Mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah aku." Untungnya mereka datang kepada alamat yang gak salah ya. Mereka datang kepada alamat yang benar. Ke-10 orang kusta ini datang kepada Tuhan Yesus dan mereka mohon kesembuhan, minta belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Dan puji Tuhan, di dalam ayat yang ke-13 mereka masih berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah aku." Lalu ia memandang mereka berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara, mereka berteriak, mereka datang kepada Tuhan Yesus minta dikasihani supaya mereka tahu bahwa kalau mereka datang ke Tuhan Yesus maka mujizat itu akan terjadi. Tapi satu hal, di dalam ayat yang ke-14, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Tuhan Yesus berkata, disuruh ke-10 orang kusta ini disuruh pergi dan memperlihatkan dirinya kepada imam-imam. Saudara,
kadang-kadang kalau kita mau pahami, perintah Tuhan itu kadang-kadang kalau dipikir tidak masuk akal. Bagaimana mereka sakit minta disembuhkan tapi disuruh pergi kepada imam-imam. Tetapi satu hal yang kita hari ini perlu juga untuk kita perlu mengerti bahwa mereka taat. Orang Kosta ini taat, walaupun mereka disuruh pergi ke imam, mereka tetap pergi ke imam, ya. Dikatakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka pergi memperlihatkan diri kepada imam, tetapi sampai di tengah jalan, mereka sudah sembuh. Karena apa? Mereka dengaran dengan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka percaya kalau Tuhan Yesus yang mengatakan dan memerintahkan, dan mereka taat, maka mereka mendapatkan kuasa kesembuhan. Saudara, puji Tuhan, kita harus juga taat seperti orang kusta ini. Artinya apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan mau katakan kepada kita, terima dengan iman, maka berkat kesembuhan akan menjadi milik kita. Dan saudara akan merasakan mujizat yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan berpikir perintah Tuhan ini kok aneh, perintah Tuhan ini kok enggak masuk akal. Jangan, terima, lakukan. Maka kita akan menerima mujizatnya, dan kita akan merasakan kuasanya bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Saya khususnya berharap saudara semua di tengah situasi seperti sekarang, saudara pun akan mengalami pengalaman rohani, merasakan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa akan juga terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tetap semangat, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.